Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga yang mengasihi dan memberkati kami di pagi ini dengan kekuatan anugerah-Mu dan kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan, memberikan kami kesempatan bersama-sama beribadah, menyembah dan melayani Engkau. Untuk kemuliaan nama-Mu kami persembahkan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus bekerja sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang tertanam dan bertumbuh subur di dalam hati iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini melalui hambanya Pendeta Randy dan juga seluruh rekan kerja yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, suara saya masih serak. 2 minggu yang lalu saya khotbah, 2 kali khotbah di PIK. Sudah pulangnya langsung suara serak, panas dalam, dan itu puncaknya kurang lebih 2 minggu. Hari ini suara sudah jauh lebih mendingan. Sebenarnya saya mau nyanyi juga, cuma suara tidak memungkinkan untuk melengking tinggi, sehingga tidak jadi nyanyi hari ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema, gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya tidak membaca ulang ayat firman Tuhan ini, tetapi kita tetap membuka firman Tuhan ini, karena di beberapa poin itu akan diambil dari ayat ini untuk memperkuat dan dalam penjelasan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja itu adalah tubuh Kristus. Baik secara fisik dalam arti gedung maupun dalam arti rohani yang sesungguhnya, yaitu orang percaya. Di mana ada orang percaya, disitulah gereja. Sehingga gereja tidak bisa dimusnahkan. Gereja tidak bisa dihalang-halangi. Ketika COVID terjadi, kita beribadah di mana? Bukan di gedung gereja. Kita beribadah di mana? Di rumah. Ketika link tidak bisa berjalan dengan efektif, Zoom tidak bisa berjalan dengan efektif. Bahkan kita tidak bisa menggunakan Zoom. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Satu hal yang paling sederhana, nanti ada dalam teks ini, yaitu ketika kita bisa mempertemukan hati kita dengan Tuhan. Disitulah ibadah. Di mana kita dapat mempertemukan hati kita atau memberikan waktu kita untuk Tuhan, itulah ibadah. Jadi boleh dibilang lepas dari lagu, oke. Lepas dari liturgi mungkin iya. Tetapi disitulah pertemuan hati kita dengan Tuhan, itulah ibadah kita. Nah, kalau begitu mengapa gereja harus ada susunan liturgi? Harus ada doa, ada khotbah yang sekian menit, kan? Kadang gereja tertentu ada penerjemah, dan mengapa harus ada pengakuan iman dan seluruh bagian di dalam ibadah, dalam tata ibadah? Karena untuk demi keteraturan gereja, sehingga semuanya harus mengikuti, dan supaya ada kekusukan, supaya ada kesatuan dan kebersamaan. Nah, kalau sebagai ibadah secara personal, itu tidak ada halangan. Tidak ada, kita mungkin tidak berkumpul secara fisik sama-sama. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang roh, yang melampaui segalanya, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Nah, itulah Allah kita yang hidup. Itulah Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Gereja ada karena Kristus. Gereja berdiri karena Kristus. Dan gereja itu hidup karena Kristus. Tanpa Kristus bukanlah gereja. Jadi tidak ada gereja yang bukan Kristen. Kalau gereja pasti Kristen. Tidak ada gereja non-Kristen. Dan walaupun ada yang mencoba memakai nama gereja tapi bukan Kristen, itu namanya gereja setan. Gereja aliran sesat. Misalnya yang sekarang masih marak berkembang
dan saya sedang melakukan penelitian. Gereja Kilat dari Timur mengidentikan Yesus yang akan datang atau yang mereka anggap sudah datang, itu datang sebagai wanita. Kalau Yesus dalam Alkitab itu adalah pria. Tapi Yesus yang akan datang dan mereka mengatakan sudah datang dalam penjelmaan atau dalam rupa seseorang, dan orang itu adalah dari RRC, punya marga lagi, Chinese, sebagai wanita, istri dari seorang pendeta. Nah, saudara, tentu ini aliran sesat. Dan saya sedang melakukan karya tulis, sedang menyelidiki dan juga wawancara dengan beberapa orang dari beberapa cabang atau beberapa gereja yang berbeda. Bahkan saya juga wawancara dengan akademisi, dengan dosen-dosen. Supaya apa? Supaya komplit saya untuk melihatnya sebagai suatu karya ilmiah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja itu harus ada Kristus dan pasti ada Kristus. Kalau gereja tidak ada Kristus, sekali lagi bukan gereja. Kalaupun mereka menamakan dirinya gereja, itu adalah gereja sesat. Sekte-sekte di dalam kekristenan, menyelewengkan iman Kristen. Dan itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan harus berdiri kokoh kuat. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat dua bagian penting dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Yang pertama, kesatuan anggota tubuh Kristus di dalam kepemimpinan gereja. Boleh next? Terus. Ya. Saudara, yang pertama di sini di ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Nah, saya rangkumkan menjadi bagian yang pertama. Di sini berbicara mengenai leadership dan ownership. Leadership itu adalah kepemimpinan. Gereja tanpa seorang pemimpin, gereja tanpa Kristus, dan gereja tidak ada kehadiran Kristus, itu bukanlah gereja, tetapi formalitas keagamaan. Tapi satu tradisi di mana manusia hanya membuat atau mengikuti tradisi yang ada. Saya percaya Bapak Ibu tidak mengikuti tradisi gereja. Walaupun tradisi gereja itu cukup baik dan teratur. Karena kita ibadah bukan karena tradisi. Dulu sudah begitu, saya sekarang begitu. Dulu ibadah hari Minggu, hari ini saya ibadah hari Minggu. Itu tidak salah. Tapi jangan menempatkan sesuatu yang seharusnya kita hormati sebagai satu bagian dalam ibadah kita, tapi kita anggap itu sebagai tradisi. Artinya, saya tidak mementingkan bagaimana sikap hati saya, persiapan saya, dan pelayanan saya. Yang penting saya hadir, yang penting saya lakukan. Itu sudah sewajarnya. Dan semuanya orang melihat, semuanya orang mengikuti. Karena sudah ada aturannya. Dan ini saudara harus dirombak, harus dibentuk, harus dipikir ulang. Nah, itu sebabnya saudara, gereja itu berbicara mengenai leadership, kesatuan anggota tubuh Kristus dalam kepemimpinan gereja. Kita bicara hari ini tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, tubuh tanpa ada yang memimpin, tanpa ada yang menghandle, tanpa ada yang mengendalikan sebagai leader, sebagai pemimpin, maka tubuh itu mau arahkan kemana? Maka tubuh itu fungsinya mau apa? Nah, itu sebabnya saudara, gereja sebagai tubuh Kristus harus ada pemimpin. Dan sebagai anggota harus mengikuti pemimpin. Harus ada relasi yang intim, relasi yang baik. Pertama, intim dengan Tuhan. Yang kedua, relasi dengan pemimpin.
dengan hamba Tuhan dan sesama rekan kerja. Jemaat yang benar, jemaat yang sejati, orang Kristen yang sejati itu tidak mungkin tidak berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, jemaat orang Kristen yang sejati tidak mungkin tidak berhubungan dengan rohaniwan. Dengan pemimpin gereja baik sebagai gembala maupun sebagai hamba Tuhan rekan kerja atau sebagai sesama anggota jemaat. Nah, itu sebabnya pentingnya leadership, dan karena leadership ini gereja yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan itu adalah pemilik gereja. Jadi gereja satu waktu pendeta Randy akan mungkin resign atau sudah waktunya untuk emeritus dari gereja, atau dia akan pelayanan ke tempat yang lain, ke cabang yang lain dari sinode GKRI atau ke gereja aliran gereja yang lain atau di luar dari sinode. Jadi saudara, gereja bukan milik kami sebagai hamba Tuhan. Saya baru resign dari satu gereja bulan Juni tanggal 30 saya resign. Belasan tahun kami pelayanan di situ. Ada sesuatu pergumulan kami, dan pergumulan kami juga tantangan kami ke depan. Kami tidak membawa satu jemaat pun, dan sementara saya freelance. Tidak bergabung dengan satu gereja manapun. Kenapa saudara? Pertama, panggilan dan visi kami. Yang kedua, tantangan bagi kami dalam pelayanan. Yang ketiga, saya mau membuktikan kepada gereja yang pernah saya layani bahwa saya tidak akan mengambil jemaat itu mengikuti saya. Karena tidak penting bagi saya, kamu mau beribadah di mana, jemaat mau ibadah di mana. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak terikat oleh gereja manapun. Dan jemaat Tuhan yang pernah saya layani tidak usah ikut saya. Karena saya bukan menjadi bagian yang bukan menjadi pemimpin, bukan menjadi leader yang sepenuhnya dan selamanya di gereja itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau membuktikan kepada jemaat, kepada umat Tuhan, bahwa saudara dapat beribadah ketika di gereja dan bertumbuh dengan baik ketika saudara menjadi anggota sepenuhnya di situ dan saudara menikmati, sudah membangun hubungan. Maka saya katakan jemaat, mereka bilang gini, kalau kami pelayanan di mana, ada yang mengatakan kami mau ikut, mau ke situ. Saya tidak menjawab dan saya tidak mau. Karena saya tidak berhak dan tidak boleh untuk membawa mereka pergi keluar dari gereja. Kalau saya mau lakukan, pasti bisa. Tapi saya tidak mau. Itu akan menimbulkan perpecahan gereja. Sebagai seorang leader, sebagai rohaniwan, kita harus mempersatukan gereja. Harus memberikan pembaharuan bagi gereja. Itu adalah leadership. Kepemimpinan dalam gereja. Dan ingat, gereja itu punya owner, punya pemilik. Siapa yang punya? Gereja itu punya Tuhan. Pemimpin bekerja sama dengan anggota jemaat, dengan umat Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri. Bukan untuk diri kita. Nah, karena itu sama-sama kita bersatu. Hormati Tuhan yang pemilik gereja, Tuhan yang memimpin gereja, dan kita berada di bagiannya. Rohaniwan memimpin jemaat. Tapi rohaniwan pun dipimpin oleh yang lebih di atasnya. Mungkin dalam hamba Tuhan itu ada korps hamba Tuhan. Ada tingkatan yang lebih tinggi. Dan di situ saudara itu menjadi satu tim, satu jajaran dalam pelayanan.
Di atas semuanya itu ingat, gereja milik Tuhan. Dan kita semua menghormati Tuhan. Jadi tidak ada gereja yang tanpa menghargai, menghormati Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kalau orang tidak menghargai, tidak menghormati kepemimpinan sebuah gereja? Mereka urusan dengan Tuhan. Saya melayani sebagai hamba Tuhan, kami hamba Tuhan melayani, saudara sebagai jemaat melayani, siapa yang akan menilai? Dan siapa yang akan memberi upah? Saudara-saudara kita yang agama lain mengatakan, berapa rakaat kalau ibadah, kalau sembahyang. Lakukan ini, lakukan itu, berapa perhitungan berkatnya? Berapa pahalanya? Saudara, Alkitab tidak menjanjikan. Dan Alkitab tidak mengatakan, kamu kalau sembahyang ibadah hari Minggu, nilainya atau rakaatnya atau pahalanya 50%. Kalau dengan hati yang sudah siap. Tapi kalau persiapan yang baik dan matang, mungkin pembicara, mungkin leader WL itu 100% rakaat dapat pahalanya. Nah, saudara, itu bukan kata firman Tuhan. Dan itu tidak ada dalam kekristenan. Ya, ada di agama yang lain. Alkitab mengapa tidak mengatakan, kamu kalau bekerja, masuk pagi sampai sore, dan ada yang sore baru datang masuk kerja. Tuhan yang memberikan contoh kepada pekerja. Mengapa mereka dapat gaji yang sama? Mendapat upah yang sama? Mendapat pahala yang sama? Karena di situ yang berdaulat itu yang pemilik. Ownership. Yang punya perusahaan. Yang punya kebun. Yang punya gereja. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemimpin gereja itu harus dihargai, harus dihormati, harus kita rendah hati dan bersama-sama jemaat Tuhan kita kerjasama. Ada kepemimpinan, tapi tidak ada relasi dalam kepemimpinan, tidak ada menghargai dalam kepemimpinan, tidak ada kerendahan hati untuk turun melihat orang-orang di dalam kepemimpinan atau orang-orang yang kita pimpin. Itu tidak akan terjadi satu relasi yang baik. Dan kepemimpinan itu akan menjadi dilema. Akan menjadi satu masalah ketika kepemimpinan tidak berjalan dengan baik. Nah, itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata di di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Next. Ya, kita baca ayat 45. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Satu tubuh di dalam Kristus. Gereja itu adalah satu. Gereja boleh banyak denominasi. Dalam denominasi ada sinode. Dalam sinode ada cabang atau jemaat-jemaat lokal. Tetapi semua gereja Tuhan berpatokan dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau gereja tidak menghormati dan tidak menempatkan Kristus, serta tidak menyembah Kristus lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apalagi Tuhannya diganti dengan pribadi atau dengan sistem tertentu, itu sudah penyesatan. Dan itu sudah mengambil posisi Tuhan di dalam hidupnya. Sudah menggeser ketuhanan Yesus, sudah menggeser kepemimpinan Kristus di dalam gereja dan terlebih di dalam hidupnya. Dan itu saudara bukan lagi gereja. Dan bukan lagi gereja yang sejati. Mungkin dia masih menamakan dirinya gereja. Tapi dia bukan gereja yang sejati. Gereja yang sejati memiliki Kristus. Gereja yang sejati meninggikan Alkitab.
sebagai dasar firman Tuhan. Dan senantiasa melihat Alkitab itu sebagai firman Tuhan yang memberikan hidup, yang mengubahkan. Kalau gereja tanpa Kristus, gereja tanpa firman, tapi gereja banyakkan kalimat-kalimat yang memotivasi. Gereja tidak lagi menjelaskan firman Tuhan, tapi kebanyakan lawak. Saya tidak anti dengan ilustrasi dan sesuatu yang memberikan semangat. Tapi kalau gereja isinya adalah lawak, ilustrasi yang cenderung membawa sesuatu yang lawak, nah saudara, itu perlu dipertanyakan. Ilustrasi bagi saya cukup bagus. Ya. Setiap khotbah itu perlu ada ilustrasi. Dalam ilustrasi ada aplikasi. Bagaimana kita hidup bergereja. Yohanes pasal 5 ayat 36. Firman Tuhan berkata, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa aku yang mengutus, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, saudara, kita lihat di sini kesatuan di dalam pribadi Kristus sebagai anak Allah dengan Bapa, Roh Kudus. Kesatuan di dalam Allah Tritunggal. Dan di dalam kesatuan ini, Yesus menghadirkan diri di dalam dunia. Yesus menghadirkan diri di dalam diri setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan, orang-orang percaya disatukan. Orang-orang percaya melihat Kristus sebagai Tuhan. Kristus yang dimuliakan, Kristus yang dihargai, Kristus yang disembah, Kristus yang dilayani, dan Kristus yang ditinggikan. Segala yang kita lakukan dalam gereja, baik itu persembahan, baik itu singer, pujian yang kita naikkan, pemberitaan firman, dan semuanya itu adalah, saudara, untuk kemuliaan Allah. Betapa bagusnya drama yang kita persiapkan. Betapa bagusnya kalimat yang kita persembahkan. Semuanya itu bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah bangga dan mencuri kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Allah mau kita mempersembahkannya. Itulah pemimpin gereja. Itulah orang percaya, di mana kita harus bersama-sama melihat, sama-sama untuk melayani Kristus, meninggikan Dia. John Calvin berkata begini, next, dimanapun kita melihat firman Tuhan murni diberitakan dan didengar, di sana ada gereja Tuhan. Bahkan jika dipenuhi dengan banyak kesalahan, artinya gereja itu tidak ada yang sempurna. Di dalam kepemimpinan gereja, di dalam kepemimpinan seorang rohaniwan, di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, bahkan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita sebagai leader, orang lain mungkin tidak tahu apa yang salah atau keliru di dalam pelayanan kita. Tapi kita sendiri tahu. Mungkin kita tidak tahu karena tidak sadar. Mungkin kita tahu dan kita sadar, tapi kita pura-pura tidak mau tahu. Tapi firman Tuhan berkata, John Calvin berkata, di situ banyak kesalahan, tapi hatinya melihat firman Tuhan yang murni diberitakan dan didengar. Makanya tadi awal saya katakan, penyembahan kita itu adalah titik sentuh, titik pertemuan kita dengan Tuhan. Itulah ibadah penyembahan kita. Mungkin saudara kita duduk dalam 1 jam, 1-2 jam dalam gereja. Yang tersentuh mungkin bukan di khotbah, tetapi di satu pujian.
Gereja bagai batera mengarungi zaman. Ya mungkin salah satu kalimat ini saudara menguatkan saudara bahwa saudara hidup di dalam dunia ini sebagai gereja, bagaikan batera di tengah laut, mengarungi samudera kehidupan. Dan situ berjalan. Tapi kita harus kuat. Nahkoda kita, pengemudi kita, Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari lihat kepada Kristus, kepemimpinan Kristus di dalam gereja, otoritas Kristus di dalam gereja, dan itu ada di dalam diri orang-orang percaya, dan itu ada di dalam diri hamba Tuhan. Yang kedua, kita lihat fungsi dan peran anggota dalam kehidupan gereja. Saudara, ini berbicara mengenai tanggung jawab, responsibility dan implementasi penerapan karunia. Di dalam ayat yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 firman Tuhan berkata, boleh next? Ya. Firman Tuhan berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita dan seterusnya. Apapun macam karunia, talenta, pemberian yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita, persembahkan. Disitulah saudara, keanekaragaman dalam diri orang-orang percaya. Disitulah sudah warna-warni di dalam pelayanan gereja. Disitulah karakter-karakter orang Kristen yang berbeda-beda itu ditampilkan. Disitulah saudara kemampuan, kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada semua ibu jari, tidak ada semuanya kelingking. Ada bagian-bagian tubuh dalam tubuh kita, dan setiap bagian dalam tubuh kita punya tujuan dan fungsi peran masing-masing. Begitu juga kita dalam sebagai anggota jemaat Tuhan. Kita semuanya punya peran dan fungsi masing-masing. Nah, disinilah saudara, kita mau supaya kita merespons. Kita mempersembahkan kepada Tuhan sebagai implementasi, sebagai pelaksanaan yang sudah disiapkan dengan matang, yang disusun dengan cermat, dan kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mau memberikan satu hadiah atau menghargai seseorang, kita memberikan sesuatu kepada dia, apa yang kita lakukan? Tidak serta-merta kan? Keluarkan, langsung kasihkan. Apakah dia itu berupa uang, apakah berupa satu benda, saudara pasti kita persiapkan dengan baik. Pasti kita akan bungkus dengan baik. Mengapa? Karena kita menghargai orang tersebut. Yang kedua, karena kita merasa saya bangga dengan apa yang kupersiapkan ini untuk orang itu. Saya hargai orang itu. Ketiga, karena saya mengasihi orang itu. Maka ketika kita menyatakan, mengimplementasikan, mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, karunia untuk berbicara, karunia untuk mengajar, sebagai leader, memimpin pujian, WL, singer, pemusik, dan semua bagian yang dapat kita lakukan. Penyambutan, demikian juga kita sebagai jemaat, mungkin tidak banyak kita berperan, tapi kita punya fungsi. Tapi kita diberikan karunia. Setiap orang percaya diberikan karunia. Masing-masing mungkin paling tidak ada satu karunia. Tidak ada orang Kristen yang tidak ada orang Kristen yang tidak punya karunia. Pak, saya tidak bisa buat apa-apa. Kosong.
Enggak punya karunia? Ada. Kamu boleh melayani. Pak Randy bilang, ayo ambil pelayanan. Kita melayani. Enggak bisa Pak. Bagaimana mungkin saya tidak belajar, saya tidak terpelajar. Sudah tua lagi. Udah tangan kaku. Kadang mungkin asam urat tinggi. Belum sampai stroke, kalau stroke mungkin sudah berat. Terus katakan, saya tidak bisa Pak. Ketika kita mengatakan saya tidak bisa. Nah saudara, tangan orang itu tempelkan di kaca. Kalau dia bilang tidak bisa kan bukan cuma angkat tangan. Tapi orang tidak bisa kan begini kan. Kecuali kalau orang India. Bukan, nihi. Kalau kita kan bukan begini. Kalau mereka itu bukan, itu angganggu. Nah, saudara ketika orang mengatakan tidak bisa, pasti dia goyangkan tangan. Tidak bisa. Jangan saya tidak bisa. Tempelkan tangannya di kaca. Artinya apa? Lap kaca, bisa kan? Paling tidak. Tangannya tempelkan ke kaca, lap kaca, sudah bisa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesuatu yang kita anggap tidak bisa. Tetapi Tuhan sudah mempercayakan kepada kita. Hanya kita belum menggali, menemukan, dan belum kita persembahkan untuk Tuhan. Sederhana kan? Tangan tidak bisa bekerja banyak, tapi dengan sederhana gosok ke kaca itu sudah membersihkan kaca. Nah kalau begitu dikasih kain sedikit, basahin, nah itu sudah bisa lap kaca. Tuhan menaruh dan mempercayakan dalam diri kita sebagai anggota tubuh Kristus karunia-karunia yang berbeda. Kalau kita besuk kunjungi orang. Biasanya berupa tim. Nah, ada tim yang aktif, ada yang tim yang pasif. Dari waktu datang sampai pulang, tidak bicara, juga ada. Nah, saudara, saudara tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau saudara temanin pun, itu satu sukacita, satu kehadiran pelayanan. Beberapa kali jemaat dari gereja lain minta kami pelayanan. Oke, keluarganya belum percaya Tuhan Yesus. Lalu dari keluarga memberikan waktu dan jemaat gereja lain, anggota gereja lain, anggota yang lain, itu mereka siapkan kendaraan, siapin waktu, temanin kami untuk menginjili seseorang sampai anggota keluarga orang itu diselamatkan, dimenangkan untuk Tuhan. Jadi saudara, itu tim dalam pelayanan. Siapa yang dapat upah? Hamba Tuhan kah? Bukan. Yang bawa kendaraan kah? Bukan. Anggota keluarga dari orang tuanya yang belum percaya kah? Bukan. Tapi semuanya dapat bagiannya masing-masing. Tuhan yang akan memberikan. Tuhan yang akan memperhitungkan. Ya saudara, kita melayani mungkin tidak banyak bisa kita lakukan aktivitas bersama-sama. Tapi dengan kebersamaan kita, membayar harga waktu kita, menyediakan waktu kita, dan kita lakukan, itu Tuhan perhitungkan. Ada jemaat yang sudah kami layani. Saya ajak dia 2 minggu yang lalu. Mau enggak kita pelayanan bersama? Saya khotbah di satu gereja itu, sebelah kita pergi. Dia bilang, oke. Mereka suami istri, saya suami istri sama Simu. Kami pelayanan. Dari awal sampai akhir, dia duduk di situ.
Di KU1, KU2 selesai duduk. Dan kami punya waktu, bisa interaksi, bisa ngobrol dan sebagainya. Sederhana. Dia bawa kami bersama dengan kami menemani kami. Tapi saudara, itu menjadi bagian di dalam pelayanan. Karena saya tidak bisa hadir bersama-sama kalau tidak ada dia. Dan dia merasa satu kebanggaan bisa melayani hamba Tuhan. Bisa bersama dengan hamba Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Saudara, maka saudara punya kesempatan untuk bisa menghantar orang, menghantar misalnya hamba Tuhan. Ya, tidak seharusnya hamba Tuhan ya. Menghantar, membantu seseorang, jemaat Tuhan, bahkan bukan orang percaya pun. Matius 25 mengingatkan kepada kita, ketika orang miskin, ketika ada yang telanjang, ketika ada yang kekurangan, ketika ada yang kelaparan, Tuhan katakan, kamu sudah melakukannya untuk aku. Kenapa? Karena kita melakukan dari bagian yang Tuhan percayakan, dengan hati kita persembahkan. Nah, di dalam gereja membutuhkan orang semacam itu. Kita sebagai anggota jemaat, kami pernah, mungkin kita juga cukup banyak lakukan pelayanan sosial. Lakukan pelayanan sosial, kita tidak mengharapkan supaya mereka langsung bertobat percaya Tuhan Yesus. Tapi apa yang kita lakukan untuk memberkati orang lain? Apa yang kita lakukan supaya mereka merasakan berkat Tuhan dari yang tidak kelihatan, yang mereka bisa alami. Mungkin kita memberikan sembako atau nasi dan sebagainya. Tapi yang tidak terlihat itu yang paling bernilai. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di lautan yang teduh dan tenang. Oleh ini gambarnya. Next. Ada kapal. Next, ada kapal. Ya. Lautan kelihatannya teduh dan tenang. Pertanyaannya, apakah betul-betul lautan itu teduh? Walaupun ada namanya lautan teduh ya. Nah, pernahkah tidak ada riak ombak sedikit pun? Sama sekali begitu tenang. Seperti di darat. Kalau saya naik kapal, naik perahu, kalau ada ombak goyang-goyang gini aja, saya sudah mabuk. Walaupun itu kapal Sirimau, kapal laut yang gede, yang bisa muat 1000 orang. Kalau sudah di tengah ombak, di tengah laut, ayun sana ayun sini, saya tidak tahan. Apalagi kalau saya diajak untuk memancing. Itu satu, bukan hobi saya. Kedua, saya pasti mabuk. Kalau mabuk, bagaimana bisa memancing? Tidak ada yang tenang di laut. Kelihatannya tenang. Namanya lautan teduh. Tidak mungkin laut itu bisa teduh. Kelihatannya tenang. Kapal itu berlayar. Tapi tetap masih ada riak ombaknya. Di dalam dunia saudara kita melayani kehidupan bergereja. Tidak ada gereja yang tenang, aman, damai. Gereja pasti banyak tantangan di dalam pelayanan. Mengarungi samudera kehidupan untuk sampai pada tujuan Allah. Gereja harus berjuang. Kelihatannya gereja tidak banyak tantangan dalam pelayanan. Kelihatannya gereja tidak banyak orang-orang yang melawan atau antipati. Masyarakat di sekitar mendukung. Tapi saudara, dalam jiwa kita, perjuangan dan pelayanan itu banyak tantangan. Satu kapal, kalau bukan hadapi ombak dari luar, kemungkinan kalau dia lama karat bocor, itu satu hal yang sangat membahayakan dia, bisa tenggelam. Dan semua orang dalam kapal itu
harus menjaga, harus memelihara. Semua orang harus bersama-sama menggayuh. Semua orang di dalam kapal harus bersehati untuk melakukan dan juga mungkin dapat tenang untuk melakukannya sampai pada tujuan. Walaupun kapal itu besar, tapi harus ada kerjasama nakoda dengan anak buah kapal. Walaupun kapal itu besar, para penumpangnya itu tidak boleh, kalau dia ingin mau ke sebelahan kapal, tidak boleh semuanya ke sebelah, ke kanan misalnya, atau ke kiri, semuanya. Tidak boleh. Mengapa? Karena bisa terjadi berat sebelah. Beberapa kali kami naik kapal laut yang besar, yang bisa muat 1.000 orang. Tapi saudara, kadang mereka memberikan peringatan. Karena waktu istirahat, orang bisa untuk melihat ke laut, dan banyak kan yang sebelah ke kanan. Di kanan itu ada pemandangan, ada pulau, ada cukup banyak pemandangan bisa dilihat dan sebagainya. Nah, lalu semuanya cenderung ke kanan. Nah, saudara, nakoda kapal dan krunya memperingatkan jangan semuanya ke kanan. Harus seimbang ke kiri juga. Nah, begitu juga saudara kita dalam pelayanan. Harus ada keseimbangan. Bukan pelayanan sosial melulu yang kita capai, yang menjadi tujuan kita. Walaupun pelayanan sosial itu penting, itu baik. Tapi pelayanan sosial harus dilandasi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah didasarkan dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Tanpa dasar iman yang kita lakukan dalam Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan hanya sebagai perbuatan baik, kebajikan. Hanya sebagai amal. Makanya saudara-saudara kita di luar iman Kristen, banyak mereka melakukan amal jariah. Banyak mereka melakukan kebajikan. Kalau secara nilai, secara jumlah, secara aktivitas, orang Kristen kalah dalam melakukannya. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dan lakukanlah semuanya dengan iman. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan semua yang kita lakukan harus berangkat dari iman di dalam Tuhan Yesus. Dan saya lakukan perbuatan itu dan saya doakan, saya persembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkannya. Tuhan mengurapinya, Tuhan memberkatinya. Sehingga kita lakukan dengan kepuasan, ketenangan, damai sejahtera, diperhitungkan oleh Tuhan. Dan orang yang menerimanya, orang yang dilayani, mereka diberkati. Bukan hanya materi, sesuatu yang kelihatan, tetapi mereka merasakan kasih Tuhan yang menyentuh. Siapa tahu tepat pada waktunya mereka boleh bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dari pelayanan kita. Walaupun tidak bisa kita lihat langsung hasilnya. Tapi marilah kita lakukan saat di mana kita bisa mempersembahkannya untuk Tuhan. Matius 16 ayat 18 firman Tuhan berkata, mulai next. Matius 16, 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, batu karang. Dan di atas batu karang ini, dalam diri Petrus, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tapi di sini menuju kepada Tuhan mempercayakan kepada Petrus. Tapi batu karang yang sesungguhnya itu bukan Petrus. Petrus hanyalah satu alat yang Tuhan pakai untuk
membawa orang percaya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya berdiri kokoh dan kuat bagaikan batu karang yang tidak tergoyahkan. Apa yang disampaikan? Firman Tuhan. Mengajarkan dan melihat kepada siapa? Kristus. Bukan melihat kepada diri Petrus. Tuhan katakan, kau adalah batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Allah memakai Petrus, dan Allah memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Dan batu karang, keselamatan yang sesungguhnya bukan dari perbuatan baik kita, tapi pada pribadi Kristus, pada firman yang hidup. T.S. Eliot berkata, next, gereja sejati tidak akan pernah gagal karena itu didasarkan pada batu. Batu itu adalah Kristus, batu karang. Itulah gereja yang sejati. Saudara, kita mau yang sejati atau yang palsu? Kita mau yang asli atau yang imitasi? Kita mau yang asli, yang sejati, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Itulah murid Kristus. Walaupun di luar sana ada gereja Yesus sejati. Apakah gereja Kristus Ramani Tuhannya tidak sejati? Apakah GKI, GKY, gereja Reform dan lain sebagainya Tuhannya tidak sejati? Sehingga perlu ada gereja Kristus sejati. Saudara, tidak. Apa maksud mereka mengatakan gereja Yesus sejati? Bagaimana ajaran mereka? Saudara, kita perlu untuk telusuri. Ya, memang ajarannya ada sedikit berbeda karena mengikuti salah satu teolog yang ada yang berasal dari RRC. Namun saudara, Tuhan orang Kristen, kalau dia adalah Tuhan Yesus, dia menghargai Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dari Alkitab, pemberitaan firman Tuhan yang menghormati, menghargai Kristus yang ada di Alkitab, itu adalah gereja yang sejati. Di mana kita melayani, di mana kita beribadah, dan saat itu juga penyembahan kita adalah pertemuan, titik temu kita dengan Tuhan. Ibadah saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara tidak menemukan titik temu itu di dalam relasimu dengan Tuhan, dalam ibadah penyembahanmu dan pelayananmu dengan Tuhan, bisa jadi saudara duduk 1 jam, duduk 2 jam, duduk 3 jam dengar ceramah kekristenan, pembinaan, saudara tidak menemukan dan tidak ada titik temu dengan Tuhan. Tidak ada diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak menjadi ibadah dalam hidupmu. Dan kehadiranmu itu hanya menjadi formalitas. Kehadiranmu itu hanya menjadi pembelajaran, belajar ilmu, belajar hal-hal rohani, tapi tidak menghidupi rohanimu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebagai kesimpulan, pertama, gereja memimpin saudara untuk mencapai tujuan Allah. Semua di dalam kesatuan tubuh Kristus itu adalah gereja. Gereja arti rohani, semua orang percaya. Kumpulan orang-orang percaya yang diselamatkan oleh anugerah Kristus melalui darah Yesus yang telah membeli, telah menuliskan hutang dosa kita untuk kemuliaan Kristus. Gereja membawa saudara untuk mencapai tujuan Allah. Gereja harus bersatu menjalankan fungsinya dengan setia sampai akhir. Jadi tidak ada gereja atau hamba Tuhan yang melayani setengah jalan. Saya sudah tidak mau jadi orang Kristen lagi. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan lagi. Gara-gara ini, gara-gara itu. Saudara, ada jemaat yang mengembalikan kartu keanggotaan kepada kami. Pak, saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya mau kembali ke tempat penyembahan saya. Udah silakan aja, itu urusanmu. Waktu kamu dibaptis,
ada pengakuan pertobatan, ada pengakuan iman. Ada pertanyaan. Saudara percaya pada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ya atau tidak? Kalau tidak percaya, saya tidak mau baptiskan. Saudara percaya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan juga Alkitab sebagai firman Allah? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau dia bilang, saya tidak percaya, saya tidak akan baptis. Makanya saudara, di dalam baptisan itu harus ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan penegasan iman. Jadi bukan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus lalu dibaptis. Tapi mereka harus merespon dalam kesadaran pertanggungjawaban imannya. Gereja bersatu menjalankan tugas dan fungsinya dengan setia sampai akhir. Gereja menjadi berkat, terang dan garam bagi alat kemuliaan Kristus bagi dunia. Gereja itu sebagai alat. Saudara dan saya itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Allah pakai saudara dan saya menjadi garam yang memfungsikan dirimu bagi dunia, yang memberkati dirimu bagi dunia. Karena dunia tidak ada kebenaran dan perlu ada kebenaran Tuhan. Perlu ada firman Tuhan, perlu ada Kristus. Dan gereja menjadi garam, menerangi kehadiran orang percaya untuk kemuliaan Kristus. Orang melihat Kristus di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya, meneguhkan kita dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Gereja sebagai tubuh Kristus menjadi gereja yang hidup. Gereja yang bertumbuh dan gereja yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa dan kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini diimplementasikan dalam kehidupan. Dua hal besar, yaitu kepemimpinan dalam gereja dan implementasi karunia di dalam kehidupan bergereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dibuka, boleh bersama-sama merenungkan, dan bahkan boleh bersama-sama mengimplementasikan, melakukan dalam kehidupan kami. Sebab apa yang kami dengar itu yang juga harus kami lakukan, yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kepada kami, janganlah menjadi pendengar firman, tapi harus menjadi pelaku firman. Tuhan, firman-Mu sudah tertanam, ditaburkan dalam hati kami di tanah yang subur. Dan kami mau tanah itu bertumbuh menghasilkan buah berlipat-lipat ganda. Melalui penggembalaan dari hamba-Mu Pendeta Randy dan semua rekan kerja dan seluruh jemaat Tuhan bersatu membangun gereja Tuhan melalui GKRI Kelapa Gading. Menjadi saluran berkat bagi alat kemuliaan bagi Tuhan dan bagi dunia yang masih hidup dalam kegelapan. Sehati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang. Amin.